Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada. Dan saya ucapkan semoga sahabat-sahabat semuanya hari ini diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Tidak ada halangan suatu apapun dan juga diberikan kesehatan yang tiada tara. Baiklah sahabat semuanya, kali ini saya akan membahas tentang pupuk dolomit ya. Jadi kita kali ini sedang melakukan pemupukan ya, itu menggunakan pupuk dolomit. Pupuk dolomit seperti yang terlihat di depan kita ini ya, yaitu dengan merek ADS. Kita menggunakan pupuk dolomit dengan merek ADS. Jadi ini yang benar-benar dolomit ya. Jadi kalau memang dolomit itu ada kandungan magnesiumnya. Jadi kandungan magnesiumnya 18-24% dan kalsiumnya 28-30% serta kalsium karbonatnya 52%. Jadi banyak petani sawit semuanya banyak yang keliru memilih pupuk dolomit ya. Jadi pupuk dolomit itu yang disarankan untuk tanaman kelapa sawit itu adalah pupuk dolomit yang ada kandungan magnesiumnya atau MgO. Kebanyakan yang beredar ataupun kebanyakan juga petani sawit itu menggunakan bukan dolomit melainkan kapur pertanian ya. Jadi buat petani semuanya jangan salah pilih. Jadi kalau memilih dolomit itu yang benar-benar dolomit, jangan kapur pertanian. Kebanyakan yang beredar itu dolomit kapur pertanian. Kalau kapur pertanian itu tidak ada kandungan magnesium, yang tidak ada kandungan MgO-nya ya. Kalau ini kan ada kandungan magnesiumnya ataupun kandungan MgO-nya. Kalau kapur pertanian itu kandungannya hanya CaCO. Itu yang paling penting, itu sangat penting. Banyak masyarakat petani sawit itu tidak paham dengan pupuk dolomit ya. Jadi harusnya dolomit itu ada kandungan magnesiumnya atau MgO. MgO itu adalah berfungsi untuk klorofil daun ya, yaitu membuka stomata pada daun untuk proses fotosintesis. Itulah pentingnya magnesium. Sedangkan karbonatnya itu berfungsi untuk menaikkan pH tanah atau mengurangi zat asam. Kalau kalsium sebenarnya sedikit sekali berfungsi pada tanaman kelapa sawit. Kebanyakan kalau kalsium itu untuk tanaman hortikultura ya. Cuman ini ada pembawanya kalsium. Jadi bentuk dolomit ini seperti ini. Nah, jadi berbeda ya dengan pupuk kapur pertanian. Kalau kapur pertanian itu kebanyakan warnanya putih. Kalau ini warnanya seperti ini. Ini warnanya agak kecoklatan ke kuning-kuningan. Berbeda sekali walaupun sama-sama serbuk ya, sama-sama serbuk. Dan bahannya juga sama-sama dari batu kapur, cuman ini warnanya agak beda. Kalau kapur pertanian itu warnanya putih, kalau ini agak ke coklat-coklat ke kuning-kuningan. Jadi pupuk dolomit ini digunakan untuk pemupukan kelapa sawit itu hanya 1 tahun hanya sekali ya. 1 tahun hanya sekali. Untuk kebutuhan kelapa sawit itu dolomit hanya dibutuhkan 1 tahun sekali. Bahannya juga dari batu kapur, jadi peresapannya memakan waktu yang cukup lama ya. Berbeda dengan bahan-bahan pupuk kimia yang lainnya. Karena kalau urea KCl itu berbahan dari amoniak garam, jadi sangat cepat peresapannya dan sangat cepat pelarutannya. Kalau dolomit ini bahannya dari batu kapur, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyerapan. Untuk diserap oleh kelapa sawit itu butuh waktu lama. Untuk pengaplikasiannya seperti ini. Seperti ini ya. Ini juga. Jadi kalau pengaplikasian itu disarankan disebar merata pada piringan tanaman kelapa sawit ya. Jadi dari pangkal pokok kelapa sawit itu dikasih jarak itu sekitar 70 cm atau 1 meter. Baru 1 meter itu keluar dan keliling memutar, itu baru diratakan dengan pupuknya ya. Jadi banyak masyarakat juga, petani juga yang salah kaprah juga mengaplikasikan pupuk dolomit ini hanya berbentuk melingkar, berbentuk cincin. Itu sebenarnya kurang tepat ya. Kalau berbentuk melingkar, berbentuk cincin melingkar itu kurang tepat. Yang tepatnya seperti ini. Jadi ditabur merata pada bagian permukaan tanah. Sama seperti ini ya. Nah ini
Ini terlihat yang putih-putih ini adalah bekas taburan dari pupuk dolomit barusan ya. Seperti itu. Itu juga. Jadi tidak dibentuk cincin melingkar, itu bukan ya. Itu yang salah. Jadi yang benar seperti ini. Jadi dari pokok itu dikasih jarak 1 meter atau 70 cm. Nah, baru arah luarnya itu ditabur merata dengan pupuk. Jadi fungsinya adalah biar pupuk itu bisa diserap secara merata oleh akar tanaman kelapa sawit. Kalau berbentuk cincin itu sangat sulit sekali, untuk membutuhkan waktu yang cukup lama dan biasanya beresiko pembakaran terhadap akar itu sendiri ya. Jadi kalau ditabur merata ini akarnya tidak panas dan bisa diserap secara merata. Jadi semua bagian akar kelapa sawit itu bisa ke bagian penyerapan unsur haranya. Untuk dosis sendiri di tanaman kelapa sawit ini, jadi tanaman kelapa sawit ini adalah usianya sekitar 12 tahun ya. Usia sawit 12 tahun itu menggunakan dosis pupuk dolomit ini sebanyak 2 kilo hingga 2,5 kilo per pokok ataupun per batang ya. Jadi satu pokok ini diberikan kurang lebihnya 2 kilo hingga 2,5 kilo per pohonnya ya, untuk dosis. Berbeda lagi kalau sawit TBM, sawit belum menghasilkan, itu dosisnya lebih rendah lagi, karena ini umur sawitnya juga sudah 12 tahun, maka diberikan dosis sekitar 2 kilo hingga 2,5 kilo. Kalau TBM itu 1 kilo cukup ya, bisa 1,5 kilo, bisa 1 kilo. Kalau sawit pokok seperti ini, pokok sedang seperti ini, 2 kilo hingga 2,5 kilo. Jadi itu ya pentingnya, sahabat petani sawit semuanya, pentingnya pupuk dolomit. Pupuk dolomit itu fungsinya adalah menetralkan keadaan tanah atau menetralkan kondisi tanah. Jadi menaikkan pH tanah dan juga mengurangi zat asam, serta magnesiumnya itu berfungsi untuk klorofil daun, artinya membuka stomata untuk daun untuk proses fotosintesis. Jadi kalau dolomit seperti yang saya tunjukkan tadi, itu adalah berfungsi sangat pada tanaman kelapa sawit ini, karena kandungannya semua dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Jadi pupuk dolomit ini sebelum pengaplikasian pupuk-pupuk yang lain seharusnya diberikan terlebih awal ya. Pupuk dolomit ini diberikan sebelum pupuk-pupuk yang lain itu diberikan. Jadi pupuk dolomit ini posisinya paling awal diaplikasikan kepada tanaman kelapa sawit. Baru 1 bulan kemudian nanti menyusul pupuk TSP atau pupuk RP. Sebulan kemudian baru menyusul pupuk KCL, urea. Baru terakhir pupuk KCL ya. Itu jarak jeda waktunya itu 1 bulan 1 bulan. Secara urutan seperti itu ya. Jadi nanti setelah KCL baru diberikan boron. Jadi seperti itu. Kalau pupuk dolomit ini hanya 1 tahun sekali, di awal pemupukan. Jadi di awal periode pemupukan, putaran pemupukan. Jadi sebelum diberikan pupuk-pupuk urea, pupuk KCL ataupun pupuk TSP, terlebih dahulu harus diberikan pupuk dolomit, agar keadaan tanah itu bisa benar-benar netral dan pH tanah benar-benar pas. Jadi kondisi tanah sedang bagus, maka diberikan pupuk apa aja itu maka bisa bersarang, artinya unsur hara itu bisa bersarang dan bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Tapi kalau kondisi keadaan tanahnya asamnya tinggi, terus tanahnya keras, kurang bagus, maka diberikan pupuk apa aja itu maka akan sia-sia. Nanti akhirnya nggak bisa diserap oleh akar kelapa sawit itu sendiri. Karena memang keadaan tanah itu yang tidak bisa menyimpan ataupun menampung unsur hara pada pupuk ya. Cukup sekian sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.